wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan langkah untuk dapat berkumpul di gugus kita ini dalam acara Seminar Implementasi Budaya Positif Menuju Profil Pelajar Pancasila. Yang terhormat Ibu Pengawas yang telah hadir, Ibu Rodiati dan Ibu Ade. Yang terhormat Ibu-Ibu Kepala TK yang saya sayangi, teman-teman sekalian. Baik, langsung saja agar acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat dan Islam sampai saat ini serta nikmat kesehatan. Salam, marilah sama-sama kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkat rahmat kita telah sampai di TK ini dengan sehat, sejahtera, walaupun ada yang membawa balita ya Bu ya. Ibu Murtini alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di sini. Seperti biasa, kegiatan rutin kita yaitu kegiatan gugus di PKG Kejuruan Muda, dan kebetulan hari ini dengan saya akan sampaikan tentang seminar implementasi budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Tidak lupa pula kita sajikan selawat kita ke baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ke zaman yang penuh dengan ilmu sampai dengan sekarang ini yang kita rasakan. Yang saya hormati Ibu Ketua PKG sekaligus Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Kejuruan Muda, Ibu Pengawas yang saya hormati dan sangat saya sayangi, Ibu Rodiati SPD dan Ibu Haja Riza Ferdinand SPD yang selalu memberikan support dan semangatnya pada saya setiap hari, dan ibu-ibu kepala sekolah se-Kejuruan Muda, PKG Kejuruan Muda yang hadir di hari ini, dan teman-teman sejawat saya, guru-guru yang ada di PKG se-Kejuruan Muda. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih sudah hadir kemari dengan langkah yang ringan, dengan kegiatan-kegiatan dari sekolah sampai ke sini. Semoga Allah yang dapat membalasnya ya Ibu. Amin.
belum kayak yang udah pinter gitu, belum, bukan. Cuman karena tugas harus disampaikan, harus diimplementasikan ke teman-teman, jadi sama-sama kita belajar ya Ibu. Nah, jadi sama-sama kita belajar, nanti kalau saya terbentur, kita tidak tahu, kita sama-sama mencari tahu. Kita tanya lagi dengan yang lebih tahu. Ya Bu ya, kayaknya kita mau agak rileks sedikit ya, boleh ya? Kok mukanya kecil semua? Mukanya kayaknya agak kedut gitu, apa karena mau tahu yang belum tahu atau gimana ya kan? Ibu boleh berdiri? Boleh berdiri lagi? Boleh. Ya, maaf sebelumnya nyuruh-nyuruh ya kan. Ibu, saya cuma punya permainan seperti ini. Kita hari ini menjadi seorang Marina. Hari ini menjadi seorang Marina. Kita menjadi Marina. Jadi Marina sedang menari di atas menara gitu. Jadi Ibu kan, kalau Marina kita kan, kalau menari bagaimana Bu? Menari di atas menara. Iya. Jadi Marina menari di atas menara. Nah, menara gini ya Ibu? Nah, gini. Boleh Ibu ya? Jadi harus perlu kayaknya konsentrasi yang agak dengar gitu ya kan. Oke, kita mulai. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Ibu mesti kakak gini ya. Yuk, lagi ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Di atas menari. Di atas menari. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, segitu saja. Kayaknya udah ketawa sedikit tadi Bu, sudah alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu. Oke, baiklah. Baiklah Ibu, saya di sini akan menyampaikan tentang implementasi budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Kayaknya mungkin teman-teman semua ini baru didengar gitu ya. Mungkin baru didengar, baru tahu, padahal kita kalau di dunia PAUD, di pendidikan PAUD, ini sudah kita laksanakan, sudah ada sama kita. Kita kan selalu sama anak-anak itu menyampaikan budaya yang positif, budaya yang baik-baik gitu ya kan Ibu? Gitu kan teman-teman? Nah, tapi sebelum saya sampai ke budaya positif, sekilas akan saya sampaikan juga ilmu dari saya masuk pendidikan ke calon guru penggerak. Di situ kan Ibu kadang orang miskonsepsinya gini, oh itu udah yang di penggerak itu udah mahir kurikulum merdeka, udah bisa membuat kurikulum merdeka. Tapi belum Bu, sama saya kayak ibu-ibu. Kami di modul awal ini sampai sudah hampir 5 modul, kami cuman baru pembentukan diri kita, pembentukan kita sebagai guru. Jadi sebelum kita masuk ke kurikulum merdeka, kita harus siapkan diri kita. Kita harus siapkan diri kita seperti apa, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap. Harus siap dengan perubahan Bapak Menteri Pak Nadiem. Dia membuat perubahan itu dilatar belakangi oleh tokoh pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kita dituntut Ibu kan sekarang suruh seperti beliau, suruh seperti Ki Hajar Dewantara cara mendidik anak. Baiklah, tolong lupa saya megang. Itu baca nanti di bawahnya. Iya. Nah, ini Ibu, kami sudah menjalankan 4 modul. Yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru, visi sebagai guru, di situ visi guru penggerak, dan budaya positif yang akan saya implementasikan nanti. Nah ini teman-teman, filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtolodo,
Ing Madia Mangunkarso, Tuturi Handayani, kita sebagai guru diharapkan seperti beliau. Di depan kita memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, motivasi. Kita harus memberi teladan kepada anak-anak kita, seperti sosok tokoh yang kita kagumin ini, Ki Hajar Dewantara. Baiklah, nah lalu nilai dan peran seorang guru, teman-teman. Nah ternyata kita itu sebagai seorang guru punya nilai, punya peran di mata masyarakat, di mata peserta didik kita, dan di mata teman-teman gitu. Jadi sekarang di perubahan yang baru ini, nilai peran kita sebagai guru, yang pertama kita harus berpihak kepada murid. Kalau biasanya pelajaran itu berpihak kepada guru yang tampil di depan, anak-anak lihat semuanya fokusnya kepada guru. Nah, di ke depan nanti yang akan datang nanti berpihak kepada murid, teman-teman. Jadi pembelajaran itu fokusnya kepada murid. Kita tanya murid maunya apa, kita tanya murid, kita lihat murid minatnya bagaimana. Ada di sini bahasanya menghamba kepada anak. Menghamba kepada anak, kadang orang miskonsepsi, katanya kita nurutin aja apa kata anak. Pasti seperti itu di guru TK, karena saya waktu baru masuk itu waktu diskusi begitu, bagaimana anak TK menghamba kepada anak, guru TK menghamba kepada anak, karena anak itu kan maunya main terus, maunya nggak mau belajar gitu, maunya main. Tapi bukan seperti itu, Bu. Menghamba kepada anak itu cara kita bagaimana mengetahui minat anak itu apa. Nah, di dalam kelas anak itu unik, anak itu berbeda-beda, semuanya beragam, dari latar belakangnya, dari lingkungannya, dari perkembangannya, dari pertumbuhannya, semuanya berbeda. Jadi kita guru TK itu dituntut untuk lebih memahami. Sebenarnya Ibu, kalau di awal ini ada memang namanya buku saku, buku catatan mengidentifikasi anak, si Budi itu seperti apa, dia sukanya seperti apa, nggak mau di dalam kelas, maunya di luar aja. Itu kalau di TK sudah pasti itu kan, bukan? Makanya sebenarnya ini berpihak pada murid ini sudah ada juga di TK. Sudah ada juga di TK, beda sama SD, SMP, SMA. Kalau anak jenjang yang tinggi datang, memang sudah tahu dia datang itu untuk belajar. Datang itu untuk mendengarkan guru dengan tugas-tugasnya. Tapi kalau kita kan datang itu memang harus mengetahui karakter anak. Maka seperti dibilang Ibu pengawas tadi, ini memang kalau di pendidikan CGP ini, guru penggerak nggak jauh-jauh dari IHF, dari karakter, dari yang sudah kita ikutin sebelumnya. Nah, jadi kan Ibu-ibu, pertama ini sebagai guru kita harus berperan berpihak kepada murid. Tidak boleh anak bunda harus tengok bunda. Lihat sini, nggak mau kita marah-marah. Itu udah nggak zaman lagi, Bu. Udah nggak zaman lagi seperti itu. Nah, yang kedua, yang ada anak besok nggak mau datang lagi ke sekolah. Yang kedua, Bu, inovatif. Seorang guru harus mengeluarkan ide atau apa gitu yang membuat dia lebih berinovatif. Misalnya Ibu kan, oh anak bunda ini hari pelajarannya anaknya nggak selera, anaknya males. Kenapa ya kita males? Anak kita males. Oh berarti pembelajarannya kurang menarik. Jadi bagaimana caranya supaya kita berpikir di sini Bu? Nah, makanya saya taruhkan gambar karikatur ini gini. Guru mengeluarkan ide, guru lebih harus kreatif, harus berproses, harus memikirkan bagaimana caranya supaya anak menjadi lebih tertarik kepada kita. Nggak boleh
Jangan zaman lagi Bu, nggak zaman lagi guru itu udah ada buku panduan, datang ya udah, nggak ada persiapan apapun, kan ada buku panduan, di situ ada mewarnai, ada menulis, ada semuanya, nggak boleh gitu. Sekarang udah nggak zaman yang gitu. Kita harus bergerak. Oh anaknya kayaknya senang main di luar, bawa keluar Bu. Nggak masalah kan Ibu pengawas sekarang kita main di luar. Anak-anak iya main pembelajaran yang sekarang ini berdiferensiasi ya Bu ya. Mau di mana saja, penting anak menyenangkan. Harus yang sesuai dengan lingkungan. Tetapi harus sesuai sama tujuan pembelajaran kita. Harus sesuai sama RPP yang kita punya gitu. Nah selanjutnya berkolaboratif Bu. Sebagai seorang guru kita juga harus berkolaboratif. Berkolaboratif ini bekerja sama dengan pihak yang ada di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, sama ibu pimpinan, sama teman sejawat, sama wali murid, sama ini sama semua yang ada di warga sekolah, mau sama penjaga sekolah, mau sama siapapun, kita harus berkolaboratif. Lalu reflektif Bu, reflektif ini seperti ini Bu, berkaca pada diri sendiri. Setelah kita selesai membuat kegiatan kita udah mendapatkan hasilnya, kita merefleksikan diri. Hasilnya seperti apa ya? Apa yang sudah kita lakukan tadi, apakah sudah benar? Apakah kita tadi sudah puas dengan hasil yang kita dapat? Nah, itu kalau memang belum, bagaimana caranya? Apa lagi yang kita harus lakukan? Nah, lalu mandiri Bu. Tadi ada kolaborasi. Pokoknya ada mandiri lagi, gitu kan? Dalam arti Bu, kalau mandiri ini kita jangan berharap kepada orang lain. Kita jangan saling tunggu-tungguan. Kalau yang kolaboratif tadi, kita kalau ada masalah itu pecahkan bersama dengan teman sejawat, dengan yang ada di lingkungan kita, di sekolah kita. Tapi yang namanya mandiri ini, jangan buat RPP juga minta tolong sama temannya, jangan masuk kelas juga berharap sama temannya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan sendiri, kita handle sendiri, gitu ya Ibu. Sampai di sini mungkin teman-teman udah paham tentang peran dan seorang guru. Kalau nilainya jangan ditanya Bu, guru ini memang paling mulia ya Bu ya, sampai dibawa ke akhirat, gitu. Sampai dibawa ke akhirat, ilmunya dipakai sampai sepanjang masa. Kalau nilainya, baiklah. Nah, seorang guru juga harus mempunyai visi. Visi itu adalah rangkaian kata-kata yang di dalamnya itu ada impian, ada rencana kita, ada tujuan yang akan kita capai, ada cita-cita kita di masa depan. Nah, misalnya visi kita apa ya? Beda Bu sama visi sekolah. Kalau sekolah itu memang ada visi lembaga, tapi kita juga sebagai guru dengan niatnya menjadi guru, kita harus sudah ada visi. Bukan visinya asal dapat gaji, pulang, selesai bisa jalan-jalan, makan-makan, gitu ya Bu ya. Visinya itu apa? Kalau saya misalnya visi saya itu, yang inginkan itu kedepannya mewujudkan generasi penerus yang berakhlak mulia. Itu khusus ke saya misalnya. Jadi ibu-ibu itu apa gitu, harus punya visi. Nah, cara membuat visi pun Bu, bukan cuma kita dalam hati. Oh, membuat visi, saya udah punya visi saya anak-anak saya harus jadi orang sukses misalnya. Tapi cuma di hati aja, tanpa ada perencanaan atau tanpa ada action. Nah, jadi di sini cara membuat visi itu ada caranya Bu, dengan membuat prakarsa perubahan melalui pendekatan Bagja namanya. Prakarsa perubahan ini
Prakasa perubahan ini diambil diidentifikasi tadi kan ada beberapa tuh visi tuh, anak menjadi sukses, anak menjadi akhlak mulia, anak menjadi harus prestasi, harus cerdas, nah kreatif, inovatif ke depannya, nah gitu kan. Tapi satu aja di membuat prakasa ini, satu aja apa yang kita ambil, lalu kita buat bagjanya. Ini Bu, kalau Ibu mau nanti ada sama saya formatnya, format bagjanya ini ada sama saya. Kok kita mau membuatnya. Nah, di sini bagja itu apa? Bagjanya itu singkatan Bu. Yang B membuat pertanyaan. Jadi misalnya seperti saya tadi, saya mau buat visi saya, prakarsa perubahan saya, anak harus menjadi berakhlak mulia misalnya. Jadi saya buat pertanyaan itu, siapakah orang yang berakhlak mulia? Boleh pakai siapa, boleh mengapa, boleh bagaimana, boleh apa, pertanyaan itu Ibu kita buat. Ini kalau yang sering buat PTK sebenarnya seperti itu gitu. Lalu setelah buat pertanyaan yang sudah banyak tentang yang prakasa perubahan Ibu, lalu ambil pelajaran. Bagaimana cara ambil pelajarannya? Browsing Bu, browsing. Misalnya pertanyaan Ibu, siapakah orang yang berakhlak mulia? Jadi kan Ibu sudah terpikir, cari, memang guru itu suruh banyak membaca. Cari tokoh, cari seseorang, atau gak harus browsing. Misalnya di sekitar Ibu ada orang yang berakhlak mulia, ada orang yang memang orang itu panutan. Boleh tanya ke dia, Bapak gimana sih caranya kok bisa seperti itu? Nah, Bapak bagaimana sih tekniknya? Belajarnya kayak mana aja gitu misalnya, boleh. Lalu gali mimpi. Gali mimpi itu berhayal Bu. Gimana ya jadinya nanti kalau anak-anak didikku sudah berakhlak mulia? Tentunya bangsa ini pastinya seperti ini. Bagaimana ya kalau nanti peserta didikku semuanya tidak berakhlak mulia? Apa yang terjadi dengan negara ini? Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Nah, lalu jabarkan rencana. Jabarkan rencana ini dengan atur eksekusi ini sama seperti misi, action Bu, misi kita. Misi kita, jabarkan rencana itu apa yang harus kita lakukan? Sudah dapat buat pertanyaan, jabarkan rencana, apa yang akan kita lakukan? Lalu atur eksekusi. Atur eksekusi ini kapan? Atur eksekusi ini boleh sepanjang masa. Karena ini action Bu, eksekusi ini action yang kita lakukan. Setelah direncana, kita melakukannya. Jadi selama kita jadi guru, ya seperti itu kita actionnya. Selama kita jadi guru, selama itu juga kita mengatur eksekusi ini sesuai sama visi kita, sesuai sama prakarsa perubahan. Nah, ini dia Ibu. Ini dia yang mau saya implementasikan tentang budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, mungkin ada yang tahu Ibu apa aja gitu. Komponen yang ada di profil Pancasila itu apa-apa aja. Ada yang pernah membaca, mungkin ada yang pernah tahu, ada yang ikut pelatihan-pelatihan. Profil pelajar Pancasila Ibu. Profil pelajar Pancasila itu Ibu, kita diharapkan menjadi seorang profil pelajar Pancasila. Kitanya, muridnya, semua bangsa Indonesia harus menjadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis itu seperti memecahkan masalah, kok kita kognitif gitu ya Bu ya. Problem solving, memecahkan masalah. Habis itu mandiri. Nah, setelah itu kreatif dan berbinika global dan kolaboratif. Apalagi Bu? Gotong royong ya. Gotong royong. Jadi profil Pancasila ini sama sebenarnya Bu kayak kita belajar Pancasila zaman dulu waktu SD. Semuanya ada di situ. Di sila-sila yang kelima ini
Bapak Nasri, Menteri Pendidikan dan Ristek. Nah, Ibu ini yang seperti saya bilang tadi teman-teman, merubah paradigma. Merubah paradigma kira-kira bisa nggak ya Bu ya? Saya dulu marah loh pertamanya. Apa itu kurikulum kok diganti-ganti ya Bu ya? Saya bilang ke Ibu pengawas, saya bilang ke Ibu kepala sekolah. Belum lagi selesaikan 13 belum akhir, udah diganti. Dengan lagi kurikulumnya kurikulum merdeka. Mana kurikulum merdeka? Awalnya gitu marah memang. Alat dengan diri sendiri. Mana kok kurikulum merdeka? Kok anak disuruh merdeka belajar? Dengar lagi belajarnya tuh memilih, suka hati mau belajar yang mana. Mana ini memang gak sanggup dipikirkan Bu. Gak sanggup kita pikirkan kok bisa berubah. Tapi ternyata Bu, kita tidak boleh cuma memikirkan, kita harus merubah paradigma. Mau tidak mau, namanya kita masih ada di lingkungan pendidikan, ya harus mau. Jadi kita jangan ketinggalan Bu. Guru SMP, guru SMA itu udah tua-tua. Memang ya sedih, maksudnya kita ini kalau guru TK itu mungkin katanya paling bawah. Katanya saya suka gitu kalau di pertemuan. Bu maaf kok diskusi, saya dari guru TK, saya ini anak bawang, saya bilang selalu, saya anak bawang Bu. Ternyata orangnya itu antusias dengan guru TK, karena kebetulan karakter pelajar Pancasila ini semuanya sama seperti di TK Bu. Seperti di TK. Jadi gak ada Bu, yang namanya di guru penggerak itu 35 orang, TK, SD, SMP, SMA, semuanya pembelajarannya sama. Gak ada lagi dari guru TK agak ciut gitu, gak ada lagi. Jadi saya harapkan juga sama teman-teman nanti kalau ada lagi pendaftaran yang CTP itu udah buka ya Bu ya, harus ikut, jangan ketinggalan kita TK, jadi harus semangat ikut. Ini yang mesti muda-muda, jangan bakti Bu, mesti kontrak Bu. Ada ininya, nanti diganti uang pulsanya sama guru penggerak. Ada diganti uang capeknya, uang pulsanya itu diganti. Tapi gantinya yang berapa bulan sekali, gitu ya. Nah, ini dia Bu, merubah paradigma. Nah, ini saya ada ini sedikit mau ngetes keceknya ini sama ibu-ibu sama teman-teman. Ini mau merubah paradigmanya teman-teman. Di sini dengan permainan kepalan tangan. Ini pertanyaannya Ibu. Jika A dan B, Anda dan teman Anda, A dan B ini seorang teman Bu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu ini berpikir gini Bu, maksudnya bukan suruh melakukan, tapi berpikir. Apabila di tangan Anda ada sesuatu yang disebut segalanya, apa yang Anda tulis itu kira-kira barang berharga, Anda buat di kepala di salah satu tangan Anda. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja cara teman kita untuk meminta benda yang ada di kepala kita. Nah, pertanyaannya, apa yang teman-teman lakukan? Apa yang Ibu lakukan apabila Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga menurut Ibu? Itu tulisan yang berharga di tangan Ibu. Terus ada teman Ibu membuka, Ibu meminta Ibu untuk membuka kepala itu. Nah, apa paradigma ini harus merubah paradigmanya? Kalau kita pikirkan, bagaimana ya? Saya atau memberinya, apa tidak? Apa bagaimana? Nah, coba Ibu. Nanti saya tanya di satu-satu. Coba pikirkan, kira-kira ada yang di genggaman. Kawannya tadi sekuat tenaga itu suruh buka itu. Mau marah, mau dirayu, mau pokoknya harus terbuka. Nah, bagaimana Bu? Ada yang sudah bisa menjawab? Bu Ayen? Bu Ayen berbuat apa? Kalau ada teman yang meminta itu, dikasih atau
Ikhlas. Dikasih tapi tidak ikhlas, gitu. Dikasih tapi tidak ikhlas. Bahaya. Kalau yang lain? Dikasih biar Fokus. Gimana Ibu? Dikasih supaya meredakan marah. Dikasih supaya Meredakan marah. dikasih supaya dia jangan marah, gitu. Dikasih supaya dia jangan marah. Beda? Tapi kan itu berharga. Nah, kita apa? Dikasih atau enggak? Enggak. Tidak dikasih. Kan ini pemikiran beda-beda ya, Bu ya? Pemikiran beda-beda. Dikasih? Enggak dikasih. Fokus? Iya. Dikasih dengan syarat. Nah, dengan syarat apa syaratnya? Oh, syaratnya rahasia. Ibu yang lain? Ibu yang disuruh situ? Dikasih atau apa, Bu? Enggak Dikasih, Ibu? dikasih Bu, kalau Iya. alasannya logis dikasih, lo alasannya enggak ya enggak. Kayak mana namanya? Maksudnya ada salah Ya sama langsung dia kembali itu Bu, baru dikasih kok. di sini baru tahu ini dengan kepala ini, Bu. Tahu kita di profil Pancasila atau enggak? Di sini. Ibu kenapa tadi nggak dikasih? Ya itu kan hak kita nggak mengasih. Oh, hak kita. Ibu? Kasih Bu. Kasih. Kenapa? Kayak kalian ya? Saya kasih tahu ke teman saya itu kalau itu berharga buat saya gitu. Iya. Kalau Ibu? Kenapa nggak dikasih? Mempertahankan apa yang kita ini yang berharga punya kita. Ini harus kita jaga kita sendiri. Ibu? Nggak juga. Kenapa? Harus mempertahankan. Harus mempertahankan. Ibu nanti? Tergantung berharga apa. Apa ya? Tergantung. Apa itu? Sangat apa itu? Yang sangat berharga. Tergantung apa yang harganya itu apa. Yang menurut Ibu itu sangat berharga sama Ibu gitu. Tergantung juga gitu ya. Itu di dalam genggaman nggak nanti. Hampir sama tahunnya sudah Ibu Erina? Ibu Erina dikasih atau enggak? Dikasih nggak ya Bun? Kenapa? Dikasih nggak Bu Erina? Pikirnya lama. Belinya tahu linknya. Iya. Bu Nasir tadi nggak kasih ya? Nggak kasih. Bu Tantri? Nggak kasih sama mama sama anak. Mama tadi kasih ya? Enggak. Bingung? Kasih. Kasih. Kenapa dikasih? Karena kan masih tulisan bukan bendanya. Oh, masih tulisan bukan bendanya. Ya. Bu Kartini? Dikasih. Tangan kan kita tanya. Ibu belum ditanya ya Ibu? Dikasih nggak Bu? Kasih. Dikasih. Kenapa dikasih? Kasih aja. Nggak penting gitu. Ya Bu. Ya bukan gitu. Karena memang kita ngasih gitu ya Bu ya. Kalau Bu Betty? Dipertahankan. Tetap dipertanyaan. Mau tanya sama ibu-ibu yang di depan. Kalau Ibu Roma dikasih atau enggak? Sama nih Emma. Kalau menurut saya sih kita punya sesuatu yang berharga, tetapi yang berharga itu kita lihat juga disukai orang dan dibutuhkan orang. Jadi apa salahnya? Gitu ya. Tetap dikasih ya Bu. Iya. Kalau Ibu? Jelas dikasih, Dikasih. karena kan kita kasih mungkin dengan bentuk tulisan misal kita menuliskan aku punya berlian harganya 1 M misal mungkin dia termotivasi bagaimana mendapatkan itu nanti gitu, jadi kita buka aja ini tulisan berlian loh harganya 1 M, ibu kok bisa dapat, dia nanti akan belajar sama kita sehingga dia sama dengan kita mendapatkan juga 1 M tadi yang harga nilai berlian. Iya. Contoh. Iya, mantap. Kalau Ibu? Udah cek. Sama. Oh, sama hati ya. Kalau Ibu? Iya. Kalau saya ditanya tadi, saya harus saya kasih. Karena seperti Ibu, ini dia memang profil Pancasila yang di depannya Ibu. Dikasih kita kan ada kolaboratif, ada tadi itu yang profil Pancasila tadi. Cuman dengan alasan
misalnya saya tulis. Dengan diminta dengan kepalang itu, mungkin teman saya itu tahu barang berharga itu anak saya, dia juga mau ikut menjaganya, ikut jadi tahu gitu teman saya itu. Misalnya ibu tadi, ibu pengawas tadi bilang berlian yang di sini. Jadi dengan kita kasih jadi tahu. Tadi saya ulang, Bu, ini sekedar tulisan, bukan harganya sebenarnya, gitu kan? Nah, jadi itu dari sini sudah bisa merubah paradigma kita. Jadi dari ibu tadi, ibu Nasir, oh iya, ada berubah, Bu. Aku pelit tadi ya. Nah, ya kan? Aku pelit tadi. Ngapain cuma kertas saja? Kok aku pelit? Dan diminta cuma kertas. Nah, ketahuan hasilnya. Pelit. Seperti belajar Pancasila, Bu. Itu. Kalau aslinya nggak pelit ya. Baca cek tadi ya kan. Iya. Nah seperti itu, Bu. Kita memberi, tapi kita tahu alasannya. Jangan asal-asal memberi, asal-asalan kita dibilang begini-begini tanpa alasan. Tanpa alasan tuh harus juga kita kira-kira alasannya itu yang bisa kita pahami, yang bisa kita mengerti. Nah, dari sini Ibu sudah dapat merubah paradigma Ibu, berarti kita itu nggak boleh pelit-pelit. Itu cuma sebuah kertas, gitu ya. Kertas, tapi kertas yang sangat berharga. Ya, baik, kita lanjut ya, Bu. Nah, disiplin positif. Di dalam budaya positif, yang pertama tadi kita harus merubah paradigma kita. Merubah paradigma diri kita sendiri. Karena yang menciptakan budaya positif itu kalau kita sebagai guru, ya kitanya, warga sekolahnya, kitanya dulu yang mencerminkan, kitanya dulu yang harus berbuat, kitanya dulu yang harus berubah, baru nanti ke teman sejawat, ke peserta didik dan ke lainnya. Nah, disiplin positif, Bu. Di sini saya nanti akan saya tanya lagi di sini. Nah, ya Bu, pertanyaannya banyak ya Bu ya. Iya. Di sini makna disiplin menurut budaya kita, Bu. Pastinya ibu-ibu juga semuanya. Yang namanya disiplin itu kita harus mentaati peraturan. Mentaati peraturan itu takut atau apa kan gitu? Nah, segan atau apa? Nah, karena di sini disiplin itu Allah. Mana ya Bu? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, mentaati peraturan tadi kan Bu, disiplin. Nah, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalnya Bu, Ibu harus pakai helm ke simpang, Ibu harus pakai masker. Itu kenapa? Takut sama polisi pasti. Ya kan? Habis itu mentaati masker, takut sama Jokowi, takut sama Pak Presiden, karena sudah peraturan pakai masker. Sebenarnya Bu, yang arti makna disiplin itu ini, membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, misalnya Bu, Ibu pakai helm, itu untuk siapa Bu? Untuk diri kita, kan untuk kita sendiri tuh. Kenapa kita harus takut sama polisi? Tapi ini sampai sekarang anak saya aja kalau mau pergi ke simpang ada razia nggak ya? Nggak mau pakai helm gitu. Jadi bukan takut dengan keselamatan, tapi takut dirazia. Masker juga seperti itu. Padahal sebelum COVID, sebelum dibilang kita harus pakai masker, kita perlu masker nggak Bu? Perlu kan? Tapi ketika dikeluarkan, dicadangkan peraturan harus pakai masker, kita gelisah. Apa masker-masker? Tidak ada, jangan pakai masker, gitu ya kan? Padahal itu untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang di luar. Sekarang saya tanya lagi kayak di sekolah. Ibu buat RPP takut sama kepala sekolah atau takut sama pengawas? Apa tujuannya Ibu buat RPP, Bu? Saya tanya. Nah, itu dia. Buat RPP itu gunanya untuk kita. Untuk kita. Waktu kita belajar memang beda Bu. Ibu yang perempuan
Ibu buat penilaian itu takut sama pengawas, sama batola apa? Karena untuk enak diri ibu. Nggak dijawab ya, karena ada penilaian itu. Penilaian itu untuk kita supaya nggak ada rumah suci untuk bagi rapor. Karena kalau bagi rapor pasti ada rumah suci. Tapi bu, kalau tidak sudah ada di situ kita tinggal tulis. Apalagi nanti kedepannya insya Allah kalau pakai aplikasi ya bu. Kalau udah ada di situ, udah pas bagi rapor, oh besok bagi rapor pulang aman. Ya kan karena kan masa udah langsung di print kalau kita buat setiap hari. Kalau kita buat setiap hari di akhir itu sudah ada. Jadi waktu bagi rapor tinggal ngeluarin, tinggal nge-print, nggak kayak karang cerita, nggak kayak lagi apa nih anaknya. Tapi harus sesuai bu dengan yang dia kesehariannya. Nah gitu. Itu disiplin itu harus ditanamkan dari diri kita. Aku mau datang cepet, nanti gak dibawa marah sama kepala sekolah. Tiket, gara-gara tiket datang cepet. Nah gitu. Padahal datang cepet itu untuk kita juga. Kalau anak-anak ada yang bermasalah di sekolah, yang kena siapa bu? Gurunya kan? Nah, jadi semua itu jangan lagi buka paradigma baru, jangan takut sama semuanya. Merdeka itu artinya, kata Ki Hajar Dewantara itu yang arti merdeka itu bu, kita pada diri kita sendiri, kita memerdekakan diri kita sendiri sepanjang masa. Tapi merdekanya itu seperti apa? Jangan merdekanya brutal bahasa itu ya. Merdeka boleh asik, enggak. Merdeka aku sukanya seperti ini, aku suka seperti ini, enggak. Kebablasan. Merdekanya itu merdeka. Jangan takut sama orang, jangan takut sama peraturan, nah seperti itu ya bu ya. Nah ini juga diharapkan dengan kita berdisiplin, dengan kita sudah berdisiplin positif, kita sudah dilakukan di sekolah, dengan kita tepat waktu, hadir duluan dari murid, buat RPP segala sudah kita siapkan, tentu pasti kita bisa mendisiplinkan anak murid kita. Dengan kita berbuat, kita sudah menjadi tauladan, kita sudah menjadi contoh. Anak murid dan lingkungan sekolah pasti berbuat. Ini harus ada cuci tangan, harus ada baris yang rapi sebelum masuk kelas, salam ibu guru. Itu budaya kan bu? Harus baca doa. Semuanya itu dari gurunya. Dari gurunya dulu, baru ke peserta didik. Nah, budaya apa lagi yang positif selain kita menciptakan disiplin tadi? Ini bu, keyakinan kelas. Saya tanya sama ibu, keyakinan kelas itu kelasnya itu mau dibuat seperti apa? Kelas di kelas ibu maunya itu ibu tuh kelasnya itu seperti apa? Mau datang orang dari dinas silakan masuk, kelas saya aman, terkendali. Bagaimana bu? Kita membuat apa? Iya, itu maksudnya di kelas kita ini pengelolaan kelas, pengelolaan kelas gitu. Iya, benar. Kalau dulu di IHF ada peraturan namanya, peraturan kelas. Ibu, kalau dulu kita di IHF peraturan kelas. Peraturan kelas itu pasti ada di setiap kelas. Ibu, semua ada peraturan kelas di kelasnya. Nah, tetapi kalau peraturan itu, saya tanya lagi, itu yang membuat siapa bu? Ibu guru. Nah, yang membuat ibu guru. Nah, ini peraturan kelas kita. Anaknya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, seperti itu kan. Tapi di kedepannya di Program Pancasila kita juga harus merubah. Namanya tidak lagi peraturan, saya buang jauh-jauh peraturan, namanya kesepakatan. Karena kalau sepakat itu yang buat siapa bu? Sama muridnya. Saya juga waktu pertama belajar, mana bisa loh bu anak TK dibuat kesepakatan, kasih gitu kita kan. Tapi ternyata anak TK itu bisa bu dibuat kesepakatan. Kita dengan datang anak bunda mau nggak kelasnya nyaman? Yuk kita sepakat yuk apa nih yang buat kita supaya nyaman. Cuman kan anak tidak langsung berpikir harus dipancing gitu kan. Jadi
ditampung aja Pak. Bunda duduk rapi, Bunda buang sampah pada tempatnya, Bunda pokoknya dia sebut semua itu kita tampung. Setelah kita tampung, ini masih awal ya Bu ya, masih awal membuat kesepakatan. Setelah kita tampung, kalau anak TK itu suka dengan emoji-emoji, kita buat emoji bawahnya. Saya alhamdulillah Bu, alhamdulillah kan di kelas saya ini rupanya udah ada peraturan dari IHF. Dan itu Bu yang di belakang ini Bu, peraturan dari IHF. Terus saya ganti jadi kesepakatan kelas bahasanya. Nah, tidak lagi peraturan, kesepakatan kelas. Nah, bagaimana meyakininya? Kalau cuma itu ditaruh, apa anak TK bisa baca? Dibaca setiap hari? Kan enggak. Jadi gurunya Bu yang merubah. Merubahnya bagaimana? Setiap hari sebelum belajar harus diingatkan. Sayang Bunda, kesepakatan kita apa? Semuanya begitu Bu. Terus kalau nanti melanggar kesepakatan kita gimana? Duduk sendiri Bunda sana. Bunda suruh di sana, itu pasti udah anak sendiri tuh yang ngomong tuh. Nanti suruh berdiri Bunda di depan. Gitu anak. Mau seperti itu Bunda nggak gitu. Begini, nanti Bunda marah aja Bunda, keluarkan tanduk Bunda. Katanya gitu kan. Iya, kita sepakati bersama nanti kalau ada yang melanggar kesepakatan, kita kasih hukuman kan gitu awalnya kan. Kita kasih hukuman. Ternyata nggak boleh Bu buat kasih hukuman. Karena tidak ada di Propi Pancasila itu semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Semua orang itu berbuat salah. Nah, kalau kita menghukum anak, anak itu tidak akan berkembang. Anak makin takut, makin down, motivasinya mati Bu. Motivasi mati. Jangka pendek langsung dia nggak mau, takut nggak mau sekolah lagi. Dihukum ibu guru Mak karena nggak duduk rapi. Gitu kan? Nah, tapi ada caranya. Nanti saya kasih tahu caranya. Setelah lewat ini. Iya, nanti ada. Nah, itu bukan kesepakatan kelas itu setiap hari Bu. Alhamdulillah, saya sudah mengimplementasikan di kelas saya. Sama Bu Ani, boleh tanya Bu Ani, boleh tanya Ibu Kepala. Setiap hari, setiap mau masuk tuh selalu saya ingatkan. Langsung orang tuh, sayang Bunda, kan kemarin Ibu mejanya. Sayang Bunda, kesepakatan kita apa? Lihat terus ke belakang orang itu. Bunda ini. Nah, kalau udah tertanam di hati dia, udah ingat di hati dia mau buat, kan situ ada duduk rapi, kalau bicara. Jadi kalau bicara itu tetap angkatan, Bunda boleh bicara, Bunda Ryan mau bicara, Bunda Rena mau ngomong, nah gitu ya. Jadi dia tuh kalau udah tertanam di hati dengan setiap hari disebutkan di awal pelajaran, anak ingat itu, oh ini salah. Jadi memotivasinya itu sepanjang masa. Motivasi itu harus lahir dari diri dia sendiri. Jangan berdasarkan orang lain. Nah, ini dia keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, menjadikan kelas menjadi aman dan nyaman. Apabila kelas sudah menjadi nyaman, pasti pembelajaran sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Tercapai, terselesaikan pelajaran hari ini. Kalau kelasnya hancur berantakan Bu, tercapai enggak? Lari sana anaknya. Tidak tercapai. Tercapai kelas? Tidak tercapai kelasnya. Oke, baiklah. Gurunya perlu ditatar lagi. Iya, belajar. Boleh datang ke tempat Bunda di rumah. Nah, ini Bu contohnya. Saya nanti ada video kalau Ibu mau lihat. Macam mana cara menyampaikan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ini juga budaya Bunda. Budaya positif. Semua manusia punya kebutuhan dasar. Anak-anak juga punya kebutuhan dasar. Kita harus sebagai guru, kita harus tahu kebutuhan dasar anak kita itu apa. Jadi kita bisa memetakan bagaimana kita menanganinya apabila terjadi permasalahannya. Kebutuhan dasar manusia 4 ini dia. Yang pertama, belonzing, ini artinya membutuhkan cinta kasih. Cinta kasih, sayang. Manusia itu ada yang butuh mau disayang, anak itu ada butuh mau disayang, mau dimanja. Tapi gitu kan? Ya manusia itu kan saya bilang anak juga gitu. Lalu penguasaan ini bukan penguasaan anak
Itu kebutuhan saya terutama itu harus bebas represi. Nah, yang satunya lagi kesenangan. Yang fun itu kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia nggak kesenangan? Iya kan, dia harus senang, dia mau happy terus. Dia mau happy, mau gurunya nggak happy, anaknya habis. sampai sekarang dia. Jadi ini Bu, Besok nggak datang lagi. ya besok nggak datang lagi. Jadi Ibu, ini kebutuhan dasar manusia ini ada juga terjadi sama anak. Jadi bagaimana cara menanganinnya? Kadang anak itu kan nangis, yang mau jadi pemimpin itu Bu, dia harus kontennya bintang 4. Dia harus di atas dari teman-temannya. Bu, nggak mau kalau nggak bintang 4. Itu ini berarti anak yang tipe menjadi pemimpin, big boss dia. Bagaimana cara kita harus cari inovatif tadi? Bagaimana cara kita ngatasi anak seperti ini? Nah, terus Tapi kan kalau dia mampu, ya benar, tapi itu oke, boleh. Ini masalahnya itu kan tidak masalah Bu Nasib kalau dia mampu, tapi dia mintanya minta 4 tapi dia mampu. Itu bukan suatu masalah. Yang saya maksud tadi masalah. Misalnya dia nggak bisa, tapi ketika dikasih bintang 1 ngamuk, itu kan masalah nggak dari kelas tuh? Ada nggak pernah seperti itu? Dia nggak bisa, tapi waktu dikasih bintang 1, Bunda nggak mau bintang 1, mau bintang banyak, bintang 3. Kadang belum kita kontes, dia udah bilang, Bunda bintang 3 ya. Nah, ada nggak yang seperti itu? Belum kita kasih nilai, dia bilang duluan. Nah, itu berarti anak yang memang dia mau jadi penguasa, dia mau jadi di atas dari temannya. Tapi nggak mau upaya. Nggak mau upaya. Jadi bagaimana cara guru mengatasinya? Apa? Pena aja, udah bodoh mintanya bintang 4. Seperti itu Bu. Ya, harus pakai cara ya. Terus kalau yang butuh cinta kasih yang bagaimana? Anak yang bagaimana? Dia kurang tuh kebutuhan dasar cinta kasih di rumahnya itu kurang. Yang bagaimana? Bagaimana Bu? Dia kalau yang di sekolah maunya dipeluk ibu guru, maunya dia dipangku ibu guru, sebek datang peluknya ibu guru. Itu dia suka dengan cinta kasih, dia mau kasih sayang. Nah, begitu juga dengan yang kebebasan, sebek datang taruh bermain. Itu juga. Itu kalau yang masih wajar-wajar tidak masalah Bu. Kita sudah belajar, saking dia mau bebas, lari keluar, mau main di sana, itu masalah atau bukan? Terus yang tadi itu kalau yang cinta kasih, nah ini dia antara motivasi, hukuman dan restitusi. Ini Bu yang sering kita bahas, motivasi. Pasti setiap guru kita memberi motivasi kepada anak. Memberi motivasinya itu, nah tadi jangan salah. Memberi motivasi itu ada yang motivasi jangka panjang, ada yang motivasi sepanjang masa yang dipakai dia terus sampai akhir hayat. Ada yang motivasi langsung mati, langsung dia jangka pendek. Ada motivasi yang cuman sebentar aja gini, memandang misalnya. Nah, satu Bu, motivasi yang memberi hadiah. Itu memberi hadiah itu motivasi atau bukan? Memberi hadiah itu motivasi atau bukan? Motivasi. Iya. Anak Bunda benar juara, Bunda kasih hadiah. Itu motivasi kan, tapi itu motivasi yang tidak sepanjang masa itu. Dia kalau tidak diberi hadiahnya nggak mau lagi melakukan apa-apa. Jadi itu boleh dipakai nggak sebenarnya? Nggak, sekarang nggak boleh dipakai. Habis itu kalau di TK ini saya juga udah mulai merubahnya, saya suka gini. Tembak anak Bunda, dor itu apa namanya? Hukuman. Hukuman itu boleh nggak di TK? Kalau dulu kan kita gitu kan, tembak Rena. Misalnya lagi ngapa-ngapain supaya dia tersadar tadi kan, tembak adik gitu. Boleh nggak? Tidak boleh. Itu memang hukum, mematikan dia terus di depan orang. Don dia akan berani maju di depan. Iya, don dia gini. Takut dia gitu, sudah takut. Dengan anak Bunda, siapa bisa Bunda kasih bonbon? Itu saya Bu waktu itu. Baru jadi guru TK. Saya rajin tuh, nggak apa-apa saya beli bonbon saya ke sana supaya anaknya oke gitu kan. Siapa bisa kasih bonbon? Rupanya setiap hari minta bonbon. Mama tumpar juga kan Bu? Tumpar juga. Bunda nggak bawa bonbon, sekali nggak bawa bonbon, anaknya hancur di kelas Bu. Nggak mau dia nurutin kita. Rupanya itu bukan suatu hal yang baik untuk anak TK. Nah, lalu
dia restitusi namanya. Ibu tahu restitusi? Nggak tahu? Saya pun nggak tahu pertamanya. Ini dia. Oke. Restitusi itu ini Bu, suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Maksudnya Bu, restitusi ini dia cara kita, restitusi ini cara kita bagaimana mengatasi anak yang bermasalah. Itu yang tadi saya bilang tadi, ada Bu caranya untuk anak TK. Nah, restitusi ini bisa kita buat melalui segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama memvalidasi kebutuhan. Kalau anak membuat masalah, itu tadi kebutuhan apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Nah, yang seperti saya bilang tadi, mengidentifikasikan apa sini nak masuk, kok nggak mau masuk, apa seperti itu Bu. Kita panggil dia dengan paksa, dengan kita marah. Tidak, tapi kalau saya tekniknya pertama awal, Bu, tinggal aja anaknya nangis, nggak apa-apa. Karena kalau ditungguin terus, dia terusan minta tungguin, nggak akan mau ditinggal. Setelah mamanya pulang, kita kondisikan anak sebentar, sudah anak kita aman, baru kita kondisikan si yang nangis tadi. Caranya bagaimana? Dengan segitiga restitusi, kita tanya baik-baik, kenapa nak Bunda? Itu dia sudah yang pertama Bu, validasi kebutuhan. Kok menangis? Kenapa? Apa masalahnya? Kan kita cari tahu tuh dia kenapa, membutuhkan apa. Terus kita tanya Bu, supaya dia tahu saat dia itu salah atau tidak. Kira-kira kalau menangis tadi benar atau enggak ya? Anak TK kan sudah tahu juga Bu, salah atau enggak yang dia lakukan. Kira-kira anak benar enggak tadi itu yang dilakukannya? Salah enggak itu? Kalau melawan sama mamanya. Kan tuh mamanya nangis di itu kan bukan? Nah, habis itu kan dia pasti dengan suara yang kita lembut atau dengan gaya kita kasih mainan ke dia sambil main Bu, sambil dia nangis itu kan sudah diam itu kasih main. Walaupun dia pertamanya merontak-rontak, dengan suara lembut kita pasti dia terdiam. Bagaimana cara kita untuk melembutkan hati anak? Kalau saya Bu, di kelas saya Bu Ani jauh kali kok diamin anak. Saya masih agak kurang sabar juga kalau kan mesti nungguin Bu. Buka sabarnya itu kesehatan, terus gemeter sayanya gitu, nggak sanggup gitu, gemeter. Tapi Bu Ani nggak tahu pakai ilmu apa, kalau anak sama dia sebentar aja diam. Ada bacaannya Bu ya. Nah, baru kita menstabilkan identitas dia. Anak Bunda, kalau kayak gitu salah nggak ya? Anak Bunda janjinya seperti apa? Kalau musukan itu seperti apa? Sampai dia merasa dia itu kembali seperti awal Bu. Kembali seperti awal, menstabilkan dia bahwasannya dia mau sekolah, dia mau dia mau belajar bersama teman-temannya. Itu sudah saya lakukan berulang, ada beberapa kali Bu Ani ya, yang saya lakukan di kelas saya, berhasil. Bukan acting Bu, memang pertama saya tuh mau acting, memang mau acting karena diminta tugas Bu waktu itu. Tapi ternyata ada yang nggak acting rupanya bisa gitu, memang benar-benar. Coba nanti Ibu kalau mau lihat video bagaimana cara merestitusi itu. Ada video saya kalau nanti Ibu mau lihat. Oke, lanjut. Nah, ini dia videonya. Tapi nanti ini mesti gambar. Seperti ini anak dia di pantat mamanya terus nggak mau pergi Bu. Nggak mau nangis. Oke? Terima kasih, cuma sampai di situ hari ini. Lagi Bu. Ini awal ya Bu ya. Awal, kalau nggak tahu boleh tanya. Ini awal pertama kita pembentukan budaya positif kita. Pembentukan profil Pancasila kita. Nanti ke depannya Bu ada bagaimana sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Ada, kayaknya kalau hari ini semua saya nggak sanggup, tapi nanti ada. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Jadi saya maunya gini Bu, Ibu pengawas izin, sebelum juga tahu ke gugus lain, saya kan maunya gugus kita dulu ya Bu ya, kan gitu. Maksudnya implementasi ilmu itu harus ke gugus dulu gitu ya kan, ke teman-teman terdekat dulu, baru ke yang lainnya. Jadi nanti Bu ada pembelajaran kurikulum merdeka, ada ke depannya nanti. Jadi ibu-ibu mau kan, maksudnya kalau kita ajak, ayo berubah kita sama-sama gitu.
Bu ceritanya. Tapi saya jam 1 Zoom ini, tuh Bu Risno udah lari dulu udah ke Zoom nih. Ya Bu, apa udah Bu Nur juga udah lari udah ke Zoom. Sebenarnya tadi agak isi juga karena di UPP kan, ini UPP tuh. Ada yang UPP. Jadi kan agak gimana, tapi karena teman-teman saya antusiasnya gini, teman-teman harus bisa, harus oke. Nah, ini saya mau ngajak di luar dari ini, boleh ya Bu ya ngajak teman-teman untuk mendaftarkan IKM terus loh Bu, untuk masuk aplikasi IKM. PNM dulu. Iya, PNM. IKM dulu ya Bu ya, IKM dulu, baru PNM. Jadi kan Semua udah ada masuk? ini ibu-ibu yang Iya. kisi-kisi apa? Ibu-ibu kan buat aplikasinya dulu. Iya, Aplikasi yang mengaktifkan ibu-ibu di Kurikulum Merdeka, yaitu aplikasi Merdeka Mengajar.